Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bila kita menginginkan negeri kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pilihlah calon pemimpin yang tidak curang, karena curang termasuk perbuatan maksiat. Begitu kita dipimpin oleh orang-orang yang ahli maksiat, maka Allah tidak suka, Allah tidak menyukainya. Apalagi kalau dia nantinya membiarkan orang-orang berbuat maksiat, orang-orang yang dipimpinnya berbuat maksiat, dan apabila merajalela kemaksiatan itu karena dibiarkan oleh seorang pemimpin yang ahli maksiat, maka suatu saat kita akan tidak bisa lepas daripada adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berjanji, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit maupun dari bumi. Pintu-pintu keberkahan dari langit adalah Allah menurunkan hujan yang bermanfaat, Allah memberikan satu udara cuaca yang sangat baik, Allah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, Allah memberikan hidayah dan lain sebagainya. Itu semua aja keberkahan, menjadikan hati menjadi tenang, ketentraman. Itu keberkahan-berkahan Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Allah menumbuhkan dari bumi ini, bumi yang subur ini, untuk mencukupi kebutuhan kehidupan, dipenuhi dengan banyak kebaikan dan kebaikan. Itulah keberkahan, maknanya az-ziyadah, an-nama, tumbuh berkembang, ziyadah al-khair, diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan-kebaikan apabila kita dipimpin oleh orang yang taat dan dipimpin oleh orang-orang yang mengajarkan warganya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila hambanya berbuat baik dan amalan itu naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menurunkan kebaikan. Akan tetapi kalau hambanya berbuat buruk, begitu naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menurunkan keburukan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Apabila seseorang hamba suatu negeri yang dihuni oleh warganya yang banyak melakukan mendustakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan perbuatan maksiat, kemungkaran, dan dibiarkan oleh orang-orang yang berkuasa pada negeri itu, maka fakhadnahum bima kanu yaksibun, Allah akan menimpakan azab bencana. Barangkali kita perlu mengingat bagaimana yang terjadi kepada umat Nabiullah Nuh. Umat Nabiullah Nuh, karena banyak umatnya yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemaksiatan merajalela, maka Allah turunkan air hujan yang deras dan memancarkan air dari bawah bumi, dipertemukan oleh Allah menjadi satu gelombang air yang sangat tinggi, setinggi gunung, maka dihampaskan semua warganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adab Allah. Begitu juga pada kaum Nabi Lut. Nabi Lut juga begitu. Karena banyak kemaksiatan, maka Allah jungkir balikkan itu bumi itu. Mereka banyak terpendam dan turunkan hujan-hujan batu. Dan di negeri kita pun juga pernah merasakan yang sama. Apabila Allah sudah memberikan satu adab kepada kita, itu sebagai satu peringatan. Peristiwa tsunami di Aceh, 200.000 lebih ya saudara-saudara kita ya
kena gelombang air laut ya, yang kecepatannya 360 km per jam dengan ketinggian 30 meter, habis diratakan oleh Allah dalam waktu sekejap. Na'udzubillah min dzalik, kalau itu terulang kembali dari kita. Atau peristiwa faksi yang ada terjadi pada di Palu misalnya, itu juga satu peristiwa fenomena yang harus kita tidak harapkan untuk kita berulang kembali terjadi pada di negeri kita ya, sehingga banyak saudara-saudara kita yang terpendam oleh daratan, lautan dan tanah yang dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau suatu penduduk negeri itu sudah banyak melakukan kemaksiatan, maka Allah akan menurunkan azabnya dan menarik keberkahannya yang ada di bumi itu. Maka oleh karena itu hindarilah kalau ada cara-cara pemimpin kita ya, untuk bagaimana proses menjadi orang penguasa dengan cara yang bercurang, maka hendaklah tidak perlu kita pilih itu ya, tidak perlu kita pilih, agar tidak terjadi suatu adab Allah di negeri kita, sehingga negeri kita akan dipimpin oleh orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan negeri kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat sebagai satu renungan untuk kita semua dalam mengangkat pemimpin-pemimpin di negeri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.